Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, salam jumpa lagi di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walafiat dan juga diberi kelancaran dalam segala hal urusan, baik itu karir, profesi, maupun kelancaran aktivitas dan juga rezeki tentunya ya. Kali ini kita jumpa dan ngerumpi lagi ya di MTC. Ya seperti biasa para pejuang-pejuang receh. Tapi kali ini kita akan sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu sound aktif ya. Ini sound aktif yang wireless, termasuk juga sudah Bluetooth. Dengan merek apa ini? Ini mereknya Noise 899 strip I atau strip 1 ini. Ya. Seperti yang terlihat. Jadi ini Noise 899 strip 1 ya atau strip I. Kurang hafal saya, tapi ya kesimpulannya ini sound aktif Bluetooth atau juga wireless. Ini sudah multi ya. Ada wirelessnya, ada bluetoothnya, dan kebetulan juga kalau tidak salah info, sound aktif ini milik ibu-ibu pengajian. Jadi pemiliknya ini makhluk terkuat di bumi. Para ibu-ibu, para emak-emak. Nah untuk permasalahannya, untuk problemnya, jadi ini sound aktifnya tidak keluar suara. Jadi suaranya itu tidak keluar ya. Kita cek aja, kita bahas bareng-bareng. Ya siapa tahu bisa dijadikan referensi atau edukasi buat kita yang lagi seneng ngoprek elektronik. Kita coba nyalakan ya untuk on off-nya di sini ya. Ini on off, ini LED. Coba kita LED-nya aktifkan. Ini on off-nya ya. Kita nyalakan, nah nyala ya. Nah ini wifi juga nyala. Biasanya kan yang namanya sound aktif di saat kita nyalakan itu ada mukodimahnya ya. Ada apa namanya, kata pengantar itu ya, misalkan mereknya apa. Biasanya kan misalkan ada suara Bluetooth aktif kan seperti itu, tapi ini ya nggak ada suaranya ya, tapi ada kresek-kresek tapi nggak ada suara seperti biasanya. Kita perhatikan ya, jadi kresek-kreseknya sih ada ini. Tadi ada ya kresek-kreseknya tuh. Jadi kresek-kreseknya sih ada, tapi nggak mau keluar ini suaranya. Jadi alhasil persoalannya seperti itu ya. Ini normal dalam kondisi hidup, maksudnya normalnya itu hidup, tapi suaranya itu tidak keluar. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita akan langsung bongkar aja ini ya. Biar emak-emak pengajiannya ini bisa melanjutkan kegiatannya. Nah ini kan nyala nih ya. Jadi tapi suaranya itu tidak keluar, alias diam 1000 bahasa. Membisu. Oke, kita coba bongkar dulu ini. Kita perbesar dulu ya. Oke, lanjut lagi ya sobat semua. Kita matikan saja dulu ini. Kita akan copot dulu bautnya ya. Oke, untuk bautnya sudah kita lepas. Sekarang kita tinggal angkat ya untuk desainnya ini. Wah, udah gampang ini. Oh iya, memang ini sebelumnya itu sudah ada upaya dibongkar, artinya udah ada upaya perbaikan menurut yang mengantar ini. Jadi sudah coba diperbaiki, namun belum beruntung. Nah, prediksi dari teknisi sebelumnya itu diperkirakan, perkiraan beliau adalah IC audionya. Ya memang kalau untuk jenisnya ini ya, ternyata ini satu lagi bautnya. Kalau untuk jenisnya sound aktif seperti ini, kalau tidak keluar suara itu memang rata-rata ya IC audionya ya. Kalau dari power jelas
tidak mungkin karena ini masih nyala dan juga bisa mengeluarkan suara kresek-kresek. Bisa dipastikan power normal. Umumnya memang IC audio, tapi ya untuk lebih fixnya, untuk lebih jelasnya kita akan cek satu persatu. Dan ini adalah komponen-komponen PCB dan panelnya seperti ini ya. Cukup simpel ya, tapi suaranya sangat menggeleger ini. Nah, ini untuk IC audio jenisnya ini, kalau ini untuk wireless ya. Ini mesin wirelessnya kalau yang ini. Jadi areal wireless ada di sini. Nah, kita akan fokus di papan ini ya. Karena tadi kan nyala tapi ada suara kresek. Ada suara kresek tadi tuh ya. Sempat mengeluarkan kresek-kresek ya. Nah, kalau kita denger ya, kalau kita ini perhatikan tadi ada suara kresek-kresek ya. Tapi biasa itu. Nah, kadang ada suara kresek-kresek. Tapi kalau misalkan masih ada suara kresek-kresek seperti itu, nah biasanya bukan IC audio ya. Berarti IC audio itu masih bisa berfungsi. Kita coba aja dulu ini ya. Ya tentunya seperti biasa, kita itu dalam menangani setiap kasus jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu. Kita cari solusi yang teringan dulu. Nah, bisa didengar ya. Nah, ada suara kresek-kresek ya. Ini kita cek satu per satu ini. Kira-kira permasalahannya ada di mana ini ya? Nah, untuk IC audionya ini itu ini ya. Ada di bagian pinggirnya ini elko ya. Di pinggirnya kapasitor, elko itu ya kapasitor. Yang ini. Untuk IC audionya itu dengan modelnya HT8693. Yang ini ya. Ini satu, ini juga sama ini. Yang sebelah sini juga sama ya. Nah, kita cek yang paling sederhana dulu untuk kasus seperti ini karena masih ada suara kresek-kresek. Berarti kan untuk bagian speaker itu pasti normal ya. Sudah jelas normal, artinya masih berfungsi sekalipun tidak keluar suaranya. Kalau masih ada suara kresek-kresek seperti itu berarti masih normal. Sebelum kita mengarah ke bagian IC audio, kita akan cek bagian ini dulu ya. Bagian potensionya ini, bagian potensio kita cek dulu. Nih ya, bagian potensionya namanya potensio. Kita coba cek ya. Nah, ada suara ya. Nah, ini bisa dipastikan. Nah, ada suara ya. Coba kita, nah ini ada suara ya. Kita coba cek lagi. Nah, ada suara kan? Nah, ada suara ya. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, sekalipun itu suaranya tidak keluar, itu permasalahan bukan dari IC audio. Sekalipun suaranya itu tidak keluar, ada suara seperti misalkan Bluetooth aktif, hanya ada suara seperti ini. Tapi biasanya hal semacam ini bukan terjadi pada bagian IC audio. Kita cek satu persatu ini ya. Ini bagian mic nyala. Bagian apa, bass atau apa ini juga nyala. Bagian apa ini? Kita lihat dulu ya. Yang paling bawah mic, treble, bass dan volume.
Kita cek ya satu persatu bagian potensionya. Jadi cukup sederhana sih ya, kita sentuh aja. Ini bagian mikrofon. Oh, mati. Oh, ternyata ininya mati. Baterainya habis ini ya. Kayaknya baterai habis ini. Kita coba lagi. Nah, ada suara ya. Ini ada suara untuk bagian potensio mic. Ada suara bagian ini dari treble ya. Yang kedua ini treble, yang kedua dari bawah. Ini juga ada suara. Berarti normal ini ya potensionya. Kemudian ini bagian bass. Nah, bagian bass juga ada suara normal ya. Kita cek satu lagi ini bagian volume. Nah, ini bagian volume nggak ada suaranya ini ya. Kalau ini kan ada tuh kan. Ada suara. Ini nggak ada suara ini bagian volume ini. Nggak ada ya. Nah, kemungkinan permasalahan ada di sini nih. Jadi bisa jadi permasalahan ini bagian potensio ini tidak berfungsi, akhirnya tidak bisa diperbesar, dan efeknya tentu ya suaranya tidak keluar ya karena tidak bisa diperbesar. Tapi kalau untuk kasus seperti ini, kalau kita mendapati permasalahan seperti ini yang sound aktif yang suaranya tidak keluar, tapi di saat kita cek itu masih ada suara kresek-kresek seperti ini, jadi jangan mengarah ke IC audio dulu, dan speaker sudah pasti ya, sudah pasti nyala. Kemudian juga power juga sudah pasti bisa. Nah, karena ini nggak ada suaranya, ini pas bagian volume ini. Biasanya kalau misalkan terjadi pada bagian volume ini tidak bunyi, ini bukannya nggak keluar suara, tapi biasanya volumenya itu dalam kondisi kecil, dalam posisi minus, dan tidak bisa diperbesar, akhirnya ya tidak ada suaranya ini. Kita akan coba pancing ini ya, kita coba pancing jumper dulu nih. Kita akan coba pancing dulu dengan di jumper. Kita jumpernya di mana aja ya, yang bagian potensionya itu masih berbunyi, masih normal. Ini kan normal nih. Nah, sekarang kita sentuh-sentuh nih ke bagian potensio yang ada di bagian volume yang tadi yang nggak ada itu. Nah, baru respon dia ya, baru ada. Kita coba hubungkan. Nah, kalau sudah kita jumper, kita coba cek nih. Nah, ada ya, tapi kecil ini suaranya ya, kecil banget ini suaranya. Coba kita perbesar ini suaranya. Tetap ya, tapi yang jelas ini bagian sini bermasalah ini sudah ada suara di saat kita jumper, namun suaranya kecil banget ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencopot ini, kita cek apakah potensio ini normal atau enggak. Tapi sudah bisa kita prediksi permasalahan ada di sini, apakah potensionya yang rusak atau memang hanya jalurnya yang putus. Tapi kalau jalur udah pasti putus ini ya, karena di saat kita jumper itu ada respon. Kita copot aja dulu dan kita, nah ini ada nih. Nah ya, ini baru ada nih, tadi diperbesar sih sama kita kan ya, tadi kan diperbesar. Nah sekarang oh kadang hilang ya, kadang hilang nih, jadi kadang mau kadang enggak ya. Kalau yang ini kan mau terus nih ya kan, kalau yang ini tidak berubah, kalau yang ini kadang mau kadang enggak ini. Sekarang kita akan fokus untuk mencopotnya ini. Oh, ini bagian groundnya kita lepas dulu ini ya, biar tidak mengganjal ini. Ini kabel ground ya. Kita matikan dulu untuk ininya. Nah, ini sudah kita copot untuk potensionya.
Sekarang kita akan coba cek dulu nih, kita ukur potensio apakah berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara kita pulin volumenya. Jadi ini kan volume kemana, ke sini ya, ke sini volumenya kita pulin, kemudian kita ukur seperti ini. Kira-kira naik apa enggak nih jarumnya. Nah kalau enggak naik berarti ini error ya, sudah error ya. Nah ini kan enggak ada pergerakan sama sekali. Nah sekarang ini sudah ada titik terang, tersangkanya itu diduga adalah potensionya. Kita akan bandingkan dengan potensio yang normal. Kita lihat dulu ini potensionya berapa K, ini berapa kilo. Ini kan ada ininya ya, ada tulisannya, ada ukurannya. Ini 5B 50K ya, sering disebut 50 kilo katanya. Padahal nggak ada 50 kilo ya. paling berapa gram ya, kesimpulannya seperti itu ya bahasanya. Jadi ini yang modelnya 50K. Nah ini ada potensio ini yang 50K juga, ini kan 50K ya. Sekarang kita akan ukur, kita perbesar dulu potensionya ini, kita fullin, kemudian kita ukur. Kita lihat jarumnya. Nah bergerak ya. Ini ciri potensio yang normal. Jadi kalau yang normal seperti ini. Nah ada pergerakan ya, kita sentuh. Berarti fix ini permasalahan ada di bagian potensio ini. Kita cek ulang lagi nih, kita sesuaikan. Nah kita samain seperti ini. Ini potensio yang baru, ini potensio yang lama. Kita coba lagi, lihat untuk gerakan jarumnya. Nah tidak ada pergerakan sama sekali ya. Kalau yang baru kan ini ada pergerakan. Nah seharusnya seperti ini ya, mestinya seperti ini ya. Bisa diduga dan dinyana ini tersangkanya adalah potensio. Itu baru satu ya. Ya yang penting kita fokus dulu, ini yang jelas ini bermasalah potensionya, jadi mesti kita ganti. Nah sekarang kita ganti dulu potensionya ini. Kita bersihkan dulu ya timahnya supaya bisa masuk. Kita sedot dulu timahnya sampai berlubang ya, biar pemasangannya itu gampang. Nah seperti ini. Kalau sudah berlubang, kita coba pasang potensio yang baru ini. Oh ternyata bagian sini masih rapat ya. Oke, kalau sudah terpasang kita kasih timah. Untuk potensio yang baru sudah terpasang. Kita coba tes dulu ya. Kira-kira ada perubahan enggak? Ini bagian bass nyala. Sekarang kita cek yang barunya. Oh ternyata masih sama ya. Masih sama. Berarti permasalahannya bukan hanya di potensio aja nih. Kalau potensio jelas ya udah error, karena diukur juga memang tidak ada nilainya. Nah sekarang kita kembali lagi ke awal, yaitu dengan dipancing jumper. Kita matikan dulu aja ya biar tidak risih. Kita jumper di salah satu aja, bebas ya jumpernya, mau sebelah sini mau sebelah situ juga bebas. Oke kita tes lagi setelah di jumper. Kita coba. Oh kecil ya, suaranya masih kecil. Kalau ini kan gede ya, tapi udah ada respon ya, udah ada suara. Nah sekarang kita coba perbesar volumenya.
sama ya. Ini volumenya kayaknya udah pas apa kebalik. Coba kita, oh malah nggak ada. Berarti emang tadi yang ini ya, volumenya ke sini. Tapi yang jelas sudah ada suara nih ya. Sekarang kita coba hubungkan, kita tes langsung ini. Bagian mana nih radio? Oh, udah ada suara ya. Ini Bluetooth, kita coba kecilin lagi nih. Oh, udah nyala ya, ini radio. Ini saya ngerjainnya malam, jadi jangan terlalu keras ya, yang penting udah ada suaranya ini. Kita akan coba hubungkan ke Bluetooth aja ya. Nah, ini mereknya ya. Tadi 899 strip 1 ya, atau I. Kita coba hubungkan ke Bluetooth ini ya. Kira-kira apa suaranya sudah berhasil? Nah, sudah terhubung ya. Oke, sekarang kita akan coba tes nih. Kita nyalakan YouTube-nya. Kita matikan dulu handphonenya, kita tekan tombol power, kemudian geser, dan selanjutnya kita kombinasikan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan hingga muncul seperti ini. Wow, apa? Berarti sudah berhasil ya. Kombinasikan lagi tombol power dan tombol atas secara dikejut hingga muncul recovery mode seperti ini guys. Kemudian kita scroll ke, kita pilih bagian wave atau factory reset. Selanjutnya berarti fix ini permasalahannya ada dua, yaitu pertama di bagian ini potensio, dan yang kedua ini putus jalur ya. Nah, untuk permasalahan putus jalur ya kita tinggal bypass saja ini jumpernya ya bebas, mau jumper dari bawah juga bebas, cuman yang praktis saja kita jumper seperti ini juga tidak apa-apa, tinggal rapihkan aja serapih mungkin jumperannya itu. Oke sobat, jadi udah fix ya. Permasalahan ada di bagian potensio dan juga putus jalur, bukan dari IC audionya. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita akan coba rapikan dulu ini. Jumperannya juga kita rapikan ya serapih mungkin ini. Oke, ini sudah kita rapikan, cukup seperti ini juga nggak masalah ya. Biar tidak berbahaya, kita tinggal tutup aja dengan lakban atau dengan apa. Sekarang kita rapikan semuanya. Udah normal ya. Ini Bluetoothnya. Berarti ini sudah normal ya. Ini radio dan suaranya juga sudah keluar ini. Ini kalau misalkan kita dalam hal konten, kalau misalkan ada suara lagu, lirik yang punya hak cipta, kalau misalkan narasinya kita kurang, itu kena klaim hak cipta ya. Tapi kesimpulannya ini sudah tahu ya, udah bunyi kan ya, ya sudah ada suaranya, berarti ya alhamdulillah. Untuk kasusnya salon aktif wifi Bluetooth dari makhluk yang punyanya makhluk terkuat di bumi ini sudah berhasil ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah, mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, dan hasilnya istimewa ya. Saya tidak bisa mengetes lama-lama dengan lagu karena antarnya terkena klaim hak cipta, tapi yang jelas hasilnya adalah istimewa. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.